Selamat pagi para mahasiswa VDE dan BE, Product Engineering dan Business Engineering. Oke. Ini udah kelihatan Oliver di itu. Ke sini pasti ya. Sudah? Belum ya? Belum, saya sudah share. Saya share window. Berarti semua ya. Ini udah kelihatan nih. Nah ini gunanya. Kalau enggak, saya tak tahu apa ya. Masuk tas itu. Oke ya, dari sini pasti muncul kan. Baik. Kalau ada mati atau apa, kasih tahu ya. Baik. Baik, sekarang kita masuk dengan diketahui ini fungsi dua variabel. Fungsi dua variabel atau multivariabel, tentukan Z ekstrim dan jenis ekstrim tersebut. Ya. Tentukan Z ekstrim dan jenis ekstrim tersebut. Nah, ini yang kita menggunakan tunam parsialnya. Halo, jangan sibuk dengan gadgetnya. Perhatiin. Nanti ilmunya enggak ini ya. Oke. Jadi langkah pertama kita cari semuanya. Semuanya kita cari. Pertama apa? JX. Ingat enggak? JX itu adalah turunan Z ya. Turunan Z terhadap X. Di sini cari ZY. Hasilnya turunan Z terhadap Y. Berapa nih? Kalau ditunjukkan terhadap X, kita lingkari ya. Kita lingkari X-nya. X-nya kita lingkari. Artinya itu yang kita turunkan. Selain dari X, dianggap konstan. Apakah dia konstanta pengali atau konstanta saja? Kalau dia konstanta pengali, ikut sebagai pengali. Kalau dia konstanta saja, turunannya 0. Jelas ya? Kalau dia konstanta pengali, ikut sebagai pengali. Kalau dia konstanta saja, turunannya 0. Sehingga yang hijau nih yang saya lingkari. Ini dou Z per dou X diturunkan pada X. Kelihatan nggak jelas? Yang belakang jelas? Kalau nggak jelas, Anda boleh pakai notebook ya. Nah, X kuadrat turunannya berapa? X kuadrat turunannya, halo, berapa X kuadrat? 2X. Nah, ini turunan parsial ya. X turunannya berapa? X turunannya 1 ya. Y konstanta pengali, ikut sebagai pengali aja. Ya. Terus tambah. Nah, 3Y kuadrat konstan, turunannya 0. Tambah 11 kali X turunannya 1. Min 6 konstan 0. Jelas ini? Halo? Jadi DX sama dengan berapa? 2X dikurang Y, ya enggak? Ditambah 11. Jelas sampai sini? Halo? Ya, itu non parsial ya. Begitu juga untuk yang dou Z per dou Y atau ZY. ZY atau dou Z per dou Y, lingkari Y-nya. Yang kita lingkari Y-nya. Y-nya Y kuadrat, itu aja. Kita turunkan. X kuadrat konstan. Turunannya apa? 0. X konstanta pengali. Y turunannya berapa? Y diturun pada Y berapa? 1 enggak? Y turunannya 1. Tambah 3 kali Y kuadrat turunannya berapa? Y kuadrat turunannya ini turunan parsial ya. Bukan Y pangkat N, bukan ya. Turunan parsial. Jadi turunan parsial itu kalau Y diturunkan ya biasa Y turunnya 1. Kalau Y kuadrat turunnya berapa? 2Y. Ya.
2 kali Y pangkat 2 kan 1 itu. Tambah. Ini 11X konstan. 6 konstan. Kalau konstan 0. Pokoknya lebih dari Y 0. Sorry 0. Konstan. Ingat tadi konstanta pengali ikut sebagai pengali. Tapi konstanta saja 0. Seperti ini 11X konstan 0. Min 6 konstan 0. Tapi 3 Y kuadrat 3 konstanta pengali ikut sebagai pengali. Ya. Sudah jelas? Jelas nih? Kalau tidak jelas bagaimana nanti ujiannya? Ini pasti keluar model gini ya. Anda ngerti enggak yang ulang tahun? Hah? Oke. Sehingga berapa CY? Ini min X. Ya. Min X ditambah 3 kali 2Y, 6Y. Jadi CX-nya ini, ZY-nya ini. Sampai sini jelas? Ini komponen-komponennya yang kita cari. Setelah dapat CX, cari ZX. Artinya apa? Diturunkan lagi terhadap X. Ya kan? ZX itu apa artinya? Do Z per do X diturunkan lagi terhadap X. Itu artinya. Terhadap X ini. Do Z per do X ini atau ZX diturun lagi terhadap X. Nah, kita lingkari X-nya. X-nya warna hijau. Ini kan. Sama dengan berapa? 2 konstanta pengali. X turunannya berapa? 1 enggak? Enggak ada reaksi. 2X diturunkan terhadap X berapa? 2 kali 1. Ya kan? Min Y konstan 0. 11 konstan 0. Sehingga ZX hasilnya adalah 2. Oke. Demikian juga ZYY berapa? ZYY artinya do Z per do Y diturunkan lagi terhadap yang sama Y. Campuran X pasangannya kan. Do Z per do Y diturunkan terhadap Y lagi. Nah, lingkari Y-nya. Apa? Powernya oke. Ya ini menjadi do kuadrat Z per do Y kuadrat. Kalau ini do kuadrat Z per do X kuadrat. Paham ya? Sehingga ini hasilnya apa? Lingkari yang diturunkan terhadap Y. Ini. Terhadap Y. Terhadap Y. Min X konstan. Min X konstan 0. Tambah 6 kali Y tuntannya berapa? 1. Hasilnya berapa? 6. Ya kan? ZYY 6. Berapa? Anda ngerti ini? Ya. Nah, atas sini tulis ZYY-nya 6. Oke. Nah, yang campurannya harus kita cari juga. Campurannya apa? Kita salin sini. Dan ya, dari sini kita salin lagi ZX-nya. ZX-nya adalah 2X kurang Y tambah 11. Dari ini ZY, kita salin. ZY adalah min X plus 6Y. Nah, sekarang campuran. Campuran itu ZX diturunkan Y. Ya. Artinya apa sini? Do Z per do X awalnya diturunkan campuran X apa Y kan? Do per do Y. Saya lingkari do Y. Terhadap Y. Berapa nih? Ini yang dapatnya do kuadrat Z per do Y do X. Do Y do X. Bisa do X do Y, do Y do X sama ya. Nah, kita turunkan terhadap apa? Terhadap Y. Berarti 2X konstan. 2X konstan turunnya berapa? 0. Min Y turunkan 1. 11 turunkan 0. Enak? Halo? Bisa ngertiin?
Negatif. Kalau ZX tahu, ZXY ini artinya Y-nya yang kita turunkan. Ini maka sini do Z per do X diturunkan terhadap per do Y, ya, per do Y. Terhadap Y. Maka Y-nya saya lingkari, yang hijau itu saya lingkarinya. Itu yang kita turunkan. Paham maksudnya? Josephine? Gini ya, turunan parsial itu bisa gini. Z adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah sekarang, berapa do Z per do X? Ini yang sama dengan apa? ZX. Anda lingkari. Anda lingkari kalau dia tak ada X, ya ini kan tak ada X artinya. Maka X-nya dilingkari. Berapa turunannya? Berapa turunannya? Josephine, Oliver. X kuadrat turunkan berapa? 2X ya. Terus Y kuadrat, kalau bukan X konstan. Konstan turunkan berapa? 0 kan? Maka hasilnya adalah 2X. Ini jelas nih. Oke, contoh lagi. Yang ambil lagi soal yang sama. Z adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, kita mau cari ZY. ZY itu artinya turunan Z terhadap Y. Terhadap Y. Kita lingkari Y-nya. Mana Y? Y-nya ini kan. Nah, kita turunkan. Berarti kalau terhadap Y, X kuadrat konstan enggak? Konstan turunkan apa? Konstan turunkan 0. Ya kan? Kalau konstan saja. Tapi kalau dia konstan tak pengali, ikut sebagai pengali. Dan ditambah, Y kuadrat turunkan berapa? Josephine. Josephine Oliver. Y kuadrat turunkan berapa? 2Y biasa kan? Sehingga 0 tambah 2Y, 2Y. Tapi ini ngerti. Basicnya ini. Jelas ya? Jadi yang tadi ini sama juga. Ya. Ini sama juga. Kalau dicari ZX atau Z per do X, X-nya saya lingkari. Yang warna hijau. Ada warna hijau ya. Mungkin. Warna hijau. X kuadrat turunkan 2X. X turunkan 1 ya kan? Y konstanta pengali. Kalau dia konstanta pengali, Y ikut sebagai pengali saja. Jika Y kuadrat konstan bukan X, maka dia konstan saja 0. 11X, 11 kali X turunnya 1. 6 adalah konstanta saja. Turunannya 0. Okay. Ya, karena 6 min 6 konstan jadi min 0 ya kan. Sudah. Yang lain jelas enggak? Josephine jelas? Oke. Demikian kan dot Y, ZY. ZY adalah dot Z per dot Y. Diingkari Y-nya. Yang ada Y saya kasih warna hijau itu. Ya. Jadi dot Z per dot Y diturunkan terhadap Y. S kuadrat bukan fungsi Y. Berarti ini konstanta saja. Kalau konstanta saja itu kan 0. Min X, Y. X adalah konstanta pengali. Min X ya. Y turunnya 1. Kemudian tambah 3Y kuadrat. 3 konstanta pengali. Y kuadrat turunkan 2Y. 2 kali Y pangkat 2 kurang 1. Ya kan? Dari rumus Y pangkat N kali Y pangkat N min 1. Ya. Tapi tidak ada Y aksen di sini ya. Tambah 11X konstan saja. 0. Min 6 adalah konstan saja. Konstanta saja. 0. Sudah jelas? Nah, kemudian kalau kita turunkan lagi X-nya. Ini ZX. Anda lihat sini. Ini adalah ZX. Ini Z. Ini ZX ya. Ini ZY. Ini ZX. Ini ZYY. Ini juga turunkan lagi. Jadi kalau ZX diturun lagi terhadap X. Ya. Terhadap X. Ini X-nya nih. Kalau nanti saya kasih warna ya. Ini turunkan terhadap X. X kuadrat. Ini min X. Ini 11X. Ini kalau diturunkan terhadap Y.
Y-nya saya lingkari, saya kasih warna. Ya. Kemudian ini diturunkan ZYY, diturunkan terhadap Y, ya kan? Nah, ini turun terhadap X 2 kali X turunannya 1, ya enggak? Min Y tambah 11 ini konstan 0, ya. Min 0 tambah 0. Jelas ya? Dijaga ZY. ZYY diturunkan terhadap Y. Min X konstan 0. Tambah 6Y turunkan 6 kali Y turunannya 1. Min plus 6. Berapa? Nah, begitu juga untuk yang bawah. ZX ini campuran sekarang. Kita turunkan terhadap Y. Ya, terhadap Y. Sehingga jadinya apa nih? Turun terhadap Y. Do Z per do X turun terhadap Y. Ini yang S campur dulu kan. Campuran. Terhadap Y. 2X konstan. 0. Min Y turun 1. Jadi min Y min 1. 11 konstan. 0. Sehingga hasilnya berapa sini? Min 1. Ya. Nah, ini adalah yang ini kita salin ZY-nya, ini ZX-nya ya. ZX. Sehingga ini kita cari campuran ZYX. Ya, X. X yang kita turunkan. Ini adalah do Z per do Y diturunkan terhadap X. X-nya saya lingkari. Ya. Saya lingkari X-nya. Warna hijau ya. Saya lingkari X. Mungkin kasih warna, saya kasih warna kuning. Ini turun terhadap X. Ya. Hasilnya apa? Diturunkan terhadap X ya. Per do X. Do per do X. X-nya kita turunkan. Jadi min X turunannya 1 enggak? Tambah 6Y konstan. Itu hilang. Waduh. Saya bilang tadi Denisi bilang enggak apa-apa. Tadi ya ini kejadian. Nggak aman ya. Balik. Video isn't working in. Ini enggak tercoding ya. Video isn't working, couldn't access kamera. Kamera udah, saya ini udah. Recording and session ini masih ya. Let every know they are being record and ya masih. Oke. Nah, masih sharing ya. Belum sharing. Mati tiba-tiba tadi. Baik, saya lanjutkan. Yusefin sudah muncul apa? Ini sudah muncul. Oke. Nah, kita lihat ini. Perhatikan nih, ZY adalah min X tambah 6Y. Maka campuran itu ZYX, artinya do Z per do Y. Kita turunkan terhadap X. Ya, terhadap X. X-nya saya lingkari. X turunannya 1, jadi min X jadi min 1. 6Y adalah konstan 0. Hasilnya berapa? Min 1. Sama enggak? Halo? Sama enggak? ZXY sama ZYX sama enggak? Sama ya? Berarti campurnya sama. Namanya campuran ya. Seperti kombinasi ini, masukkan warna X merah dulu, baru putih. Masukkan putih dulu, baru merah, diaduk sama-sama pink nih. Gitu. Di sini nilainya sama. Ya.
Oke. Nah, setelah dapat ini, barulah kita cari diskriminan. Ya, diskriminan. Sudah paham belum nih? Ini saya pada sibuk dengan gadgetnya. Saya tahu ada tugas banyak Anda, tapi kalau Anda ini tidak ngerti sama aja halnya bunuh diri. Kalkulasi bunuh diri, arah kiri. Ya. Ya. Ingat ini terakhir Mas saya kan. Anda dulu kalkulus 3. Anda lengkap kalkulus 1, 2, 3 Mas saya. Tahun ini kalkulus 1 saya nggak ngajar. Ya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan dulu yang tentang ini? Halo? Ada. Nah, berikutnya baru kita cari minggu lalu persingkat enggak? Diskriminan segitiga atau D. Segitiga ya besar gitu. Diskriminan berapa? Apa rumus diskriminan? JEX kali ZYY. Sebetulnya JEX itu R, ZYY itu T. Jadi kalau JEX kali ZYY Pak R kali T Pak RT. Kurang S campur kuadrat. Mengapa campur kuadrat? Karena itu yang dikaliin sebetulnya ZXY kali ZYX. Ingat nilai sama nggak nih? Anda lihat sini. Halo. Anda lihat nilai sama nggak nih? Ini min 1, ini min 1 enggak? Berarti ZXY sama ZYX sama enggak? Itu istilahnya X campur. Ya, sama. Makanya mengapa ada ZXY pangkat 2? Karena ZXY sama ZYX itu nilainya sama, min 1, min 1 kan. Min 1 kali min 1, ya min 1 koran kan. Makanya rumusnya berubah menjadi diskriminan Oke. Kadang enggak kita nulis ya. Kita gede. Oke, diskriminan sudah saya nulis. Aduh. Ada apa lagi? Terus ada yang tahu nih? Hah? Error. Ah, sudah bisa. Jadi diskriminan adalah
lambangnya segitiga. Apa? Pak ZEX kali ZYY dikurang campuran apa? ZXY kurung pangkat 2. Tentunya asal pangkat 2 ini ZXY kali ZYX. Nilai-nilai yang sama, kita ambil salah satunya ZXY pangkat 2. Itu awalnya. Jadi ZEX kali ZYY dikurangi ZXY kali ZYX. Hubungan ZXY sama dengan ZYX. Ya kita ambil salah satunya. Berarti sama ZXY kali ZXY pangkat 2. Paham maksudnya? Mengapa pangkat 2? Nah, ini harus positif syaratnya. Kalau tidak positif, tidak ada garis. Jadi, diskriminan sama dengan, nah kita lihat di sini. Berapa? ZEX-nya berapa nih? ZEX-nya 2. ZEX-nya 2. 2 ya. ZY 6. Z campurannya min 1. Jadi 2 kali 6 ya. 2 kali 6 dikurang min 1 pangkat 2 kan. Campurnya. Jadi diskriminannya berapa? 12 dikurang 1. Hasilnya 11. 11 itu adalah positif. Berarti ada, ya kalau positif ada nilai ekstrim. Ya, ada nilai ekstrim. Ya. Nah, kalau ada, langkah pertama kita cari adalah syarat titik kritis. Apa syarat titik kritis? Syarat titik kritis atau disebut titik ekstrim sama nama lainnya. Titik ekstrim ya. Apa syaratnya? Seperti yang kita belajar di stasional masih nggak? Syarat ekstrim apa? Y aksen sama dengan 0, kan enggak? Di sini juga sama. Y aksen itu apa? DY PDE kan. Terus sini do Z tunang pasiennya ada berapa 2 kan? Do Z per do X tunang pertamanya. Jadi sini do Z per do X yang sama dengan apa tadi? ZX. Satu lagi apa? ZY yang sama dengan do Z per do Y tunang pertamanya. Ini harus sama dengan 0. Jadi ini multi variabel, jadi lebih dari 1 ya. 2 variabel atau lebih. Nah, kalau di agak ekstrim yang biasa, Y aksen atau DY pada X sama dengan 0. Sini do Z per do X. Do Z per do X sama dengan 0. Do Z per do Y sama dengan 0. Atau ZX sama ZY. Paham sampai sini? Nah, berapa ZX-nya? ZX-nya tadi kita salin, tadi kita sudah cari di depan. ZX-nya berapa tadi? ZX-nya ini. ZX-nya adalah 2X kurang Y tambah 11 ya. 2X kurang Y tambah 11 sama dengan 0. Ya. Kemudian ZY. Berapa ZY? Kita lihat lagi sini. ZY berapa? Min X ditambah 6Y. Ya. Min X ditambah 6Y sama dengan 0. Nah, ini kita eliminasi. Ya, kedua ini kita eliminasi. Ini sama ini kita eliminasi dan substitusi untuk mendapatkan nilai X dan Y-nya. Nah, X, Y itulah titik kritis yang kita mau cari atau nantinya bisa menjadi titik ekstrim. Tapi harus dicek dulu dia maksimum atau minimum. Ya. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan di sini? Ada. Baik, kalau tidak ada, kita eliminasi ya. Jadi, apa? Mikro.
Recording nih. Masih recording kan? Nggak muncul. Anak nggak muncul. Ini muncul nggak di layar? Josephine. Muncul nggak nih? Hah? Oke, kita lihat di sini. Kita stop sharing dulu. Terus kita share. 4. Nih. Ini hari ini ya. Sesi itu. Ini kok double ini. Masih jalan. Codingnya masih jalan. Sekarang kelihatan belum? Halo? Ini kelihatan? Berarti oh, ini ada stop share. Oh, share. Share. Ini masuk semua berarti ya? Kalau begini masuk semua ya? Ya. Ini. Share. Oh. Sekarang sudah kelihatan Yosepin. Sudah. Oke. Nah, sekarang ini yang kita eliminasi mencari apa? X dan Y-nya. X, Y adalah titik kritis. Ya. Sehingga kita cari ya. Kalau dari sini kan sebenarnya apa nih? Ini terlalu besar ya. Titiknya terlalu besar. Di sini 6Y sama dengan X, enggak? 6Y sama dengan X. Kalau min X dipindahkan, lalu sini dimasukkan, X-nya diganti dengan berapa? 2 kali X-nya adalah 6Y kurang Y sama dengan min 11. Betul nggak? Halo? Ini berapa jadi ini? 12Y kurang Y adalah min 11. Maka kita dapat 12Y kurang Y, 11Y adalah min 11. Maka Y berapa? Maka Y adalah min 11 dibagi 11. Hasilnya min 1. Ya enggak? Nah, Y 1 berapa? X. X kan 6Y. Berarti X adalah 6 kali min 1. Hasilnya apa? Min 6. Ya enggak? Ya. Berarti Y, min 1 sama dengan min 1. X sama dengan min 6. Nah, X, Y-nya min 6, min 1 inilah titik kritis. Ya. Itu merupakan titik kritis. Tetapi kita tulis caranya kita lihat dulu. Pertama kita cek tadi ini kan. Determinannya berapa tadi? 11. Besar dari 0. Ada nilai ekstrim. Ya enggak? Oke. Ini ada pertanyaan di sini dulu. Nah, kalau nggak ada, ya pertama kita diskriminannya. Saya nulis lagi. Ada apa sih hari ini? Saya nulis lagi.
Apa hari ini? Oke, jadi kita diskriminan tadi berapa? Jadi diskriminan sama dengan 11 besar dari 0 kan? Sama dengan 11 besar dari 0, tadi ada agak ekstrim. Kemudian cukup kita ambil DEX saja, enggak usah DYY ya. DEX-nya berapa tadi? DEX-nya sama dengan berapa? 2 ya. Kalau saya lihat tadi, mana DEX? DEX-nya ini nih, 2. DEX-nya sama dengan 2, besar dari 0. Ingat, DEX ini yang pengganti Y double accent, mesti enggak? Kalau di yang single itu mesti kuadrat atau ya. Masih ingat? Kalau Y double accent-nya positif, dia mencapai minimum. Kalau Y double accent-nya negatif, dia mencapai maksimum. Ya, dari sini kita lihat. Ternyata di sini dia 2 itu positif. Berarti akibatnya mencapai minimum. Maka disebut sini minimum di titik kritis. Nah, X, Y-nya tadi. Berapa X-nya tadi? X-nya berapa tadi? Min 6, Y-nya min 1. Jadi minimum di titik min 6, min 1. X, Y. Ya, minimum di titik kritis. Jadi di titik minimum ya. Berapa di sini? Jadi dia mempunyai titik ekstrim cuma 1 sini. Titik minimum saja. Tidak ada maksimum. Nah, setelah dapat ini kita tahu jenisnya. Jenisnya adalah minimum. Titik kritis, titik minimumnya adalah min 6, min 1. Pasti ya, jadi titik kritis jadi titik minimum. Maka kita cari harga minimumnya apa? Harga minimum sama dengan soal Z. Kaliin Z-nya. Z-nya tadi apa? X kuadrat kurang XY ditambah 3Y kuadrat ditambah 11X min 6. Nah, kita masukkan ini berapa nih? X-nya berapa sini? Ini kan XY nih. X-nya min 6 kuadrat, X kuadrat, min X-nya adalah min 6, Y-nya adalah min 1. Ditambah 3 kali Y-nya min 1, Y kuadrat di min 1 kuadrat, tambah 11 kali X-nya min 6, kurang 6. Diganti X-nya sama dengan min 6, X-nya min 6, Y-nya min 1 ya. Sehingga ini menjadi berapa? Min 6 kuadrat adalah 36. Min kali min plus kali min, min 6. Tambah min 1 pangkat 2 plus 1 kali 3 plus 3. 11 kali min 6, min 6, kurang 6. Berapa nih? Gini aja cepat. 36 tambah 3 berapa? 39. Nah, ini min 6 dengan min 6, min 12. Min 12 ditambah min 66 berapa nih? Min 78. Oke. Jadi hasilnya berapa? Negatif dari berapa? Min 78 yang besar kan? 18 kurang 99, pinjam 1, 6 kurang 33. Jadi hasil harga minimumnya, harga minimum sama dengan min 39. Sudah jelas? Titik minimumnya min 6, min 1. Puncak, ini puncaknya. Halo, jelas di sini? Inilah harga ekstrimnya. Harga ekstrimnya harga minimum. Hal ini minimum, bukan maksimum ya. Any question?
Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ya, sebentar lagi kita masuk dengan total diferensial atau disebut diferensial lengkap ya. Ini kurang sehat ya, jadi nggak perlu batuk. Hah? Ya, sudah ada hampir seminggu ini udah nggak sehat. Oke, sudah ini. Oke, kita lanjutkan ya. Yaitu kita mau masuk dengan total diferensial ya. Jadi ada fungsi dua variabel x, y, turunan z. Di sini ada dua turunan parsial. Yaitu apa? Turunan z terhadap x apa? Do z per do x. Do ini bacanya do ya. Bukan d, do. Karena dua variabel. Kalau satu variabel bacanya d. Dz per dx. Ya. Tapi karena ini dua variabel pakai do. Kemudian turunan z terhadap y apa? Do z per do y. Ya. Nah, total diferensial artinya ini bahasa Inggris total diferensial atau nama lainnya diferensial lengkap. Ini bahasa Indonesia-nya F1 ya. Diferensial sial ya. Lengkap. Lengkap ini total. dz adalah, Anda lihat turunan z terhadap ini. Terhadap x dan y. Berarti sini ada turunan parsialnya tadi. Do z per do x. Ini tambah do z per do y. Perhatikan ya. dz sama dengan itu turunan z ini. dz adalah do z per do x. Ini do z per do y. Ini dikali dengan apa? Kalau ini do x ini dx. Ini apa? Ini per do y dy. Inilah total diferensial atau disebut juga diferensial lengkap. Ya, formulanya. Total diferensial. Ada pertanyaan ke sini? Halo. Nah, sebentar lagi meningkat lagi. Bahwa x-nya itu fungsi t. Satu variabel. Y-nya juga fungsi t yang lain. Satu variabel. Ya. Apa yang terjadi? Nah, itu berkembang lagi dia. Jadi yang ini sederhana sekali. Meningkat dia x dan y itu fungsi satu variabel, fungsi t. Oke. Oke. Sampai sini jelas? Bisa jelas sampai sini? Oke. Nah, kita teruskan. Masih ini juga ya. Jadi z adalah fungsi dua variabel. Nah, turunan parsialnya ada dua apa tadi? Do z per do x. Satu lagi do z per do y. Sama yang tadi ya. Nah, tetapi di mana x-nya sama dengan fungsi. Ya, ini f-nya jangan pakai f. X-nya adalah fungsi T, Y-nya adalah fungsi T yang lain. Jangan sama F lagi ya. Jadi dia mengandung X dan Y adalah fungsi T. Paham maksudnya? Di mana X dan Y adalah fungsi T yang berbeda. Ya bisa sama tapi umumnya berbeda.
Nah, di sini kita cari lagi turunan X terhadap T, Pak. Turunan X terhadap T adalah dx per dt. Ya enggak? Turunan Y terhadap T, Pak. dy per dt. Halo? Jelas? Ngerti enggak di sini? Nah, kita yang punya tadi total diferensial itu apa? Total diferensial tial ya. Tial. Apa? Jadi apa? dz sama dengan apa? Turunan pasarnya adalah dou z per dou x. Sini apa? Dou z per dou y. Tadi di sini dikali apa? Dikali d. Ini mengapa pakai d? Tahu nggak? Karena ini satu variabel. X itu adalah fungsi t, satu variabel. Y adalah ht, satu variabel. Jadi turunan biasa dx per dt, dy per dt. Ini tadi kan kali dx, ini kali dy. Nah, kalau saya tanya Anda ini x dan y adalah fungsi t. Berarti ini terjadi apa? Turunan z. Ya, ini terjadi jadi turunan z terhadap t, betul nggak? Terhadap t. Turunan z terhadap t. Berarti sini per apa nih? Sini per sama. Tiga-tiga sama. Semua. Karena Z diturunkan terhadap T, terakhir itu X mengandung T, Y mengandung T, maka turunan Z terhadap T adalah dz per dt. Ya enggak? Halo? Perhatikan nih, dz per dt. Karena ini per dt, semuanya per dt. Di bawah dx per dt, di bawah dy per dt. Jadi rumusnya berubah. Dari yang tadi simple, ini mulai nambah. Per dt semua. Jadi bentuknya jadinya seperti ini. Ya. Kenapa? Karena ini adalah dari Z terhadap fungsi T. Adalah ini fungsi T. Ya. Ya. Hah? Tempat ngurus. Oke. Ya. Beda sama tadi apa? Kalau yang tadi Anda lihat, yang tadi itu simpel aja, tidak mengandung di mana X dan Y ini kita tidak ada tahu fungsi apa. Tidak tahu fungsi T kan. Yang kedua ini adalah X-nya fungsi T, GT, Y-nya adalah HT. Berarti mengandung satu variabel. Jadi X dan Y dalam fungsi T, maka sini terjadi turunan Z terhadap T kan satu variabel apa? T. dz per dt ini. dz per dt adalah sama dengan, nah ini turunan parsialnya dou Z per dx, ini turunan parsialnya dou Z per dou X, dou Z per dou Y. Tadi kan kali dx, ini kali dy kan, maka sini karena ini per dt, semuanya per dt. dx per dt, dy per dt. Jadi yang tadi itu tinggal ditambah per ini. Per dt, per dt, per dt. Sudah jelas? Nah, selanjutnya lagi. Seperti ini juga, tapi X-nya fungsi dua variabel. Fungsi dua variabel. Y juga fungsi dua variabel. T dan S. Ya, T dan S. Dua variabel. Nah, ini terjadi karena dua variabel, semuanya pakai do. D itu berubah jadi do. Ya.
boleh mau foto silakan. Tapi ini juga saya berikan ke Anda juga. Ya. Kalau ini enggak, ya enggak hilang karena sekarang sudah pakai on ini, auto test aman ya. Kalau sudah pakai auto test jadi hilang. Ya. Nah, yang ketiga, Z adalah fungsi dua variabel di mana X-nya adalah dua variabel T dan S, Y juga fungsi dua variabel yang lain. Apa yang terjadi di sini? X-nya mengandung dua variabel. Jadi turunan X terhadap T apa? Karena dua variabel pakai do ya. Pakai do di sini terjadi dua, yaitu sini apa? Do Z. Sorry. Turunannya sini do Z per do T. Satu lagi apa? Do Z per do S. Do X ya, salah. Di sini bukan Z tapi X. Kan ini X nih. Ini X ya. Turunan X terhadap T, do X per do T, do X per do S. Nah, ini juga ada dua nih. Y, turunan Y terhadap T adalah do Y per do T. Satu lagi apa? Do Y per do S. Sudah ngerti maksudnya? X mengandung dua variabel, berarti X diturunkan terhadap T, dua variabel ya. Jadi do Z per do X per do T, do X per do. Demikian juga Y mengandung dua variabel T dan S, maka turunan Y terhadap T, do Y per do T, do Y per do S. Sudah jelas? Jadi ini istilahnya turunan Z terhadap T, apa? Turunan Z terhadap S, ada dua variabel, semuanya pakai do. Berarti sini total diferensialnya ada dua sini. Ada dua ya. Total diferensial sini ada dua. Yaitu sini do Z per do T. Satu lagi do Z per do S. Nah, semua ingat rumus tadi. Turunan satu tadi apa? Turunan pasiennya apa? Do Z per do X. Sini tambah do Z per do Y. Sama ya. Do Z per do X. Sini tambah do Z per do Y. Di sini kali apa tadi? Dx. Karena dua variabel, D jadi do X. Sini do Y. Sini do X. Sini do Y. Karena ini per do T, semuanya per do T. Gitu. Karena ini do Z per do T di depannya, do Z per do T. Ini per do T per do T. Kasih warna. Karena ini per do T, ini per do T, ini per do T. Paham maksudnya? Yes. Nah, kemudian yang bawahnya adalah warna lain musiknya. Karena ini per do S, ini per do S juga nih. Jadi karena ini per do S, ini per do S, per do S. Sama ya. Jadi warnanya ini karena per do S, ini per do S. Sudah nangkap maksudnya? Terjadi dua ini ya. Ini akan terjadi dua total diferensial ada dua, do Z per do T dan do Z per do S. Mengapa? Kalau kita lihat di sini, turunan Z terhadap dua variabel. Karena dua variabel, maka pakai do. Do Z per do T. Do Z per do S. Ya. Ya, mohon Anda
serius guna belajar ini adalah bagian terakhir. Jangan sampai jelek. Ya. Selama ini kan hasil ujiannya ya minimal B ya, kan? Banyak A ya. Tapi harus serius, kalau enggak ya dapatnya nilainya jelek lagi. Ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Jadi penyebutnya itu kenanya pendote, semua pendote. Jadi do ek do y tadi do ek pendote, do y pendote. Itu juga yang di bawah. Kenanya pedo S, semuanya pedo S. Kenapa? Karena Z ini, yang tadi Z yang depan ini, diturunkan dari apa? T dan S. Dua variabel. Tundan Z terhadap T, do Z per do T. Tundan Z terhadap S, do Z per do S. Jadi ada dua ya. Total dimensionnya ada dua. Anda lihat tadi awalnya sederhana. Ya kan? Itu karena X dan X dan Y-nya tidak diketahui hubungannya apa. Nah, kalau X adalah fungsi T, X adalah GT, Y adalah AT. Satu variabel, maka turunan Z terhadap satu variabel T apa? D, Z PT T. Pakai D ya. Satu variabel pakai D. Tapi kalau dua variabel pakai do. Nah, ini contoh yang dua variabel T dan S. Ya. Sebentar lagi saya masuk contoh. Ya. Ini question? Ada yang mau tanya? Oke. Nah, sebentar lagi contoh. Kita sudah selesai ini. Finish. Saya minta kalau ada tugas jangan dicampur aduk ya. Jadi akhirnya ada setengah-setengah. Tugasnya lagi di sini, kuliahnya yang ini lain. Itu buyar ya, itu istilahnya pasti tidak konsentrasi. Oke. Baik. Nah ini ada soal gini ya. Soalnya diketahui W adalah X kuadrat Y ditambah Y kuadrat Z pangkat 3. Kemudian W diketahui di mana ini Z-nya W-nya simpanan di Z ya sama D. Terus jadi di dalamnya ada Z tadi ya, W dalam fungsi X, Y, Z ini 3 variabel sudah, bukan 2 variabel tapi 3 variabel di mana diketahui lagi sini bahwa X-nya itu ada 3 sini. X-nya adalah R cos S, Y R sin S, R sin S, Z R kali E pangkat S. Nah gini, soalnya gini, dia tanya total diferensialnya, tentukan total diferensialnya. Tentukan total diferensialnya. Ya, total diferensialnya.
Gimana nih? Ini 3 variabel. Tadi 2 variabel ya. Kalau 3 variabel gimana? Sama ya. Ekspansi. Perluasan tadi. Jadi kalau 3 variabel, berarti dari W ini nanti ada apa? Ya. Karena W itu adalah fungsi dari 3 variabel, maka sini akan terjadi berapa turunan parsial? 3 kan? Turunan parsialnya, turunan W terhadap X. Apa tuh? Do W per do X. Turunan W terhadap Y. Apa? Do W per do Y. Turunan W terhadap Z. Do W per do Z. Tenang. 3 variabel. Nah, kemudian X, Y, Z mengandung berapa variabel? Apa? Diketahui sini apa? Di mana R dan S ya. R dan S. Jadi nanti ada mengandung ini. Oh ya, ini pertanyaannya ini aja. Total diferensial itu di sini adalah yang ditanya itu do W per do S. Ya. Ditanya do W per do S. Ini yang ditanya tuh. Ya. Do W per do S. Sehingga do W per do S apa? Ini kan semua mengandung S nih. Berarti R-nya ini adalah R-nya adalah konstanta ya. RS satu variabel berarti karena ini turunan frekuensinya ada 3, ditulis ini 3-3-nya. Do W per do E, terus ini ditambah do W per, ya kan? Do W per do Y, terakhir do W per do Z. Gitu ya. Ini ada S ini. Oke. Nah, kemudian sini ada S sekarang. Ini kan ada do X, sini do X juga ya. Do X, ini ada do Y. Ini sebetulnya ini seperti apa? Turunan apa namanya? Dari rantai, chain rule, sehingga enggak? Rantainya ini. Do X, do X. Ini do Y, do Y. Do Z, ini do Z, do Z. Nah, ini per apa? Tadi itu. Penyebutnya pasti do S. Maka sini do S, do S, do S. Tiga kelompok, tiga suku. Tadi 2 suku kan? Jadi di sini karena mengandung. Ini saya ini do S, do S, do S. Dan ini perluasan tadi ya, ekspansi. Kalau 2 variabel seperti tadi, ini 3 variabel. X, Y, dan Z. X, Y, dan Z 3 variabel. Ini saya tuliskan formula dulu, modelnya, baru kita hitung. Ya. Paham di sini? Halo. Jadi tadi do W per do X, do W per do Y, do W per do Z. Kemudian X-nya dalam fungsi S, sebenarnya bisa 2 variabel ya. Tapi R di sini mungkin konstanta ya. Contoh aja. Kalau mau buat jadi 2 variabel bisa juga sih. Ini contohnya yang saya minta adalah do W per do S. Kalau ditanya do W per do R, ya bisa juga. Ya. Halo? Cukup jelas formulanya?
total diferensial yang mengandung 3 variabel. Kalau tadi itu mengandung 2 variabel. Maaf. Oke. Sudah sampai sini. Nah, sekarang kita mulai cari ya ini. Dari yang soalnya ini tadi ini. Kita cari do W per do X, do W per do Y, do W per do Z. Di sini juga ada 3 lagi. X. Turunan X tak ada X, turunan Y tak ada X, turunan Z tak ada S. Salin dulu. W-nya adalah W atau omega terserah ya. Kalau omega lengkung deh. Kalau ini W ya. W sama dengan X kuadrat Y ditambah Y kuadrat Z pangkat 3. Yang ini yang pertama ini yang kita cari adalah turunan do W per do X. Artinya kita turunkan tak ada apa? Tak ada X, lingkari X-nya. Yang ada X ini kan. Ya lah. Yang ada X cuma itu, satu. Yang sebelah tidak ada X. Berarti turunannya apa? Tak ada X. X kuadrat turunkan apa? 2X kali Y konstanta pengali. Ini konstan. Konstan, semua ini konstan. Turunannya 0. Paham maksudnya? Sehingga do W per do X adalah 2XY. 2XY. Ya. Seperti ini jelas? Demikian juga yang berikutnya. W adalah X kuadrat Y tambah Y kuadrat Z pangkat 3. Ya bagi 3 ya. Juga W adalah X kuadrat Y ditambah Y kuadrat Z pangkat 3. Ini do turunan antara X, sekarang turunan antara Y. Do W per do Y. Sini do W per do Z. Berapa? Tanda Y, lingkari Y-nya. Saya kasih warna hijau. Y mana? Y ini. Sama ini Y pangkat 1, yang depannya belakangnya Y kuadrat. Kalau ini do Z, ya ada Z ini. Depannya tidak ada Z. Ya kan? Paham nggak? Kalau dikasih warna, ini yang kita turunkan yang ada warnanya. Y kuadrat, ini Z pangkat 3. Oke. Berapa do W per do Y? Diturunkan pada Y. S kuadrat konstanta pengali. Ikut sebagai pengali. Turunan Y berapa? Berapa turunan Y? 1. Tambah. Nah, ini Y pangkat 3, Y pangkat 2 kali Z pangkat 3. Z pangkat 3 konstanta pengali ya. Jadi Y kuadrat turunkan berapa? 2Y. Z pangkat 3 ikut sebagai pengali saja. Kalau yang pengali ikut. Tapi kalau yang konstan saja, 0. Ya. Sehingga hasilnya ini adalah do W per do Y adalah X kuadrat kali 1 X kuadrat ditambah 2YZ pangkat 3. Ya. X kuadrat tambah 2YZ pangkat 3. Nah, ini terhadap Z. Apakah di depannya ada Z? Ada Z enggak? Tidak ada. Berarti konstanta 0. Y kuadrat kali Z pangkat 3, Y kuadrat konstanta pengali, Z turunannya berapa? Z pangkat 3 turunkan apa? 3 kali Z pangkat 2, ya enggak? Tidak ada Z aksen di sini ya. Tidak ada Z aksen. Jadi, sehingga do W per do Z, ya, do W per do Z adalah 3 Y pangkat 2 Z kuadrat. Nah, ini komponen-komponennya. Do W per do X, do W per do Y, dan do W per do Z.
Oke. Jadi kalau dia konstanta pengali, apakah variabel atau apa bentuknya atau angka ikut sebagai pengali. Tetapi kalau dia bukan fungsi itu, dia angka konstan. Ya. Nah, barulah kita, setelah itu baru kita cari apa? X lengkap. X berapa? Diketahui X adalah R kali cos S. Terus Y sama dengan R kali sin S. Z sama dengan R kali E pangkat S. Kita cari nih. Turunan yang kita mau cari sini adalah tada S ya. X tada S. Tada S. Berarti terhadap S. Lingkari terhadap S. Terhadap S. Terhadap S. Jadi turunannya sini apa? Do X per do S. Do Y per do S. Do Z per do S. Ya. Nah, karena pada S, R dianggap konstanta pengali. Ya. R dianggap konstanta pengali. R. Cos S turunannya apa? Tada S. Cos S diturunkan tada S. Turunan cos min sin ya, min sin S. Ya. Jadi hasilnya sini ada do X per do S sama dengan min R kali sin S. Nah, demikian juga ini. Do Y per do S, R konstanta pengali, turunan sin apa? Cos. Cos S. Ya. Berarti do Y per do S adalah R kali cos S. Do Z per do S, R ya. R konstanta pengali, turunan E pangkat S, tetap E pangkat S. Nih. Ada S. E pangkat S turunannya tetap E pangkat S. E pangkat X, E pangkat X. E pangkat U, tetap E pangkat U. Kan? Tapi tidak ada U aksen sini. Oke. Sudah lengkap datanya, barulah kita masuk ke rumus yang tadi. Panjang 3 variabel. Ingat rumus yang tadi apa? Yang bawah. Ini yang panjang. Ini rumus panjang nih. Apa rumusnya? Do W per do S adalah, ingat turunan pasarnya apa tadi? Do W per do X. Do W per do Y. Do W per do Z. Masing-masing dikali dengan kayak cendrul atau rantai. Ini do X, ini do X. Ini do Y per do Z kali do Z. Ingat di bawahnya apa nih? Di bawahnya do S. Ya kan ini do X ya. Karena ini do S, do S, do S, do S. Jadi S-nya ini karena ini do S. Ini do S, ini do S, do S. Dan tinggal kita ganti substitusi aja. Jadi do W per do S adalah berapa? Jadi berapa do W per do X-nya berapa? Kayak substitusi semua. Ya. Bisa dipahami? Ini udah pelan-pelan. Saya panggil Stephen atau Oliver.
Jelas nggak nih? Yosepin. Hah? Tadi kan kita udah cari ya, ini komponen itu. Do W pada E, do W pada Y, do W pada Z. Di bawahnya, do X pada S, do Y pada S, do Z pada S. Nah ini, do W pada X berapa? 2XY, salin. 2XY. Dikali dengan do X pada S. Benar, di bawah. Do X pada S aslinya min R sin S. Min R sin S. Ditambah berapa? Do W pada Y. S kuadrat tambah 2YZ pangkat 3. X kuadrat tambah 2. S kuadrat ditambah 2YZ pangkat 3. 2YZ pangkat 3 ya. Nah ya. 2YZ pangkat 3. Dikali 2Y pada S. R cos S. R kali cos S. Ditambah 2Y pada Z. 2Y pada Z adalah 3Y kuadrat Z kuadrat. 3XY kuadrat Z kuadrat. Dikali dengan R kali E pangkat S. Ya. Z pada S. R kali E pangkat S. Gitu kan? Substitusi ya. Kita ganti aja. Saya rasa gini aja ya, enggak usah diganti apa. Ya ini kan jawaban. Jelas? Jelas? Terus ini ada pertanyaan dulu? Halo? 10 menit. Bukan. Kita sampai 10 ya? 10 ya? Kita absen dulu habis ini. Ini pasti nggak ada ini. Udah? Kita absen dulu. Takutnya kan. Saya lupa keluarganya. Kayak ini. Tadi belum sempat buat ini. Ya. Saya mencari absensinya. Kacau. Absensi. Website ini.
Karena absensinya sudah gabung dengan yang baru gitu ya. Modelnya kita lihat. LMS. Aduh. Sudah keluar ya. Salah. Ini yang di ini not responding kan. Baik, kok gitu. My apa ya? Bukan my best ya? Binus Maya ya? Binus Maya ACID ya? Ini model baru sekarang. Kan? Nah, cost-nya ini ada apa masih baik my best kan? Binus Maya kan? Enggak. Oh ini new Binus Maya enggak. Bukan new ya. Binus Maya dot binus dot ac.id. Open. Point changing. Ini di base. Terus base. Costnya ini ya. Betul ya. 43 attendant. Kan udah pakai baru. Yang udah absen. Nah itu yang nanya saya enggak panggil lagi. Yang saya panggil ada yang Renata, Maya, Aurea, Nami. Kenapa tadi enggak absen? Lupa. Ini. Mogok. Ini. Lionel Inacio Sutanto. Ada? Ada Lionel? Biasanya ada. Ini bisa kena 80% dan saya ujian. Tidak bisa ujian nanti. Atam Danis. Oke. Muhammad Fadli Haki. Ada online ya. Ini apa sakit? Hah? Dari Anna Claudia. Itu yang izin juga deh. Oh. Ini ikut virtual class ya? Ya. Anna Claudia sama.
Oliver ada. Gerald masih Holland. Aurelia Rico ada ya? Revado Ricci. Forget dulu. Udah Winston? Juga lupa juga. Awal gara-gara terlambat. Oke. Udah semua ya. Soalnya kalau ini nanti Anda tidak bisa ujian. Ini Jason Locke. Ini modelnya sama dengan kuliah yang reguler sama nih. Cuma ini bedanya enggak ada datanya sih. Sisi. Tadi kita pelajari tentang harga ekstrim ya. Apa? Titik ekstrim. Terus apa? Titik ekstrim, harga ekstrim. Total diferensial ya. Total yang terakhir adalah ya total diferensial ya, contoh. Line integral bukan saya ajarkan di kelas 2 ya? Sudah ya? Hah? Belum? Atau belum? Line integral yang integral px, y dx tambah qx, y dy dengan double integral gitu. Pel. Oh ini belum dipentingkan. Access. Belum. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Ya, bisa ada 10 menit lagi. Kita tentukan ini. Ya, ini ada soal tentukan turunan berarah ya. Turunan berarah. Tentukan turunan berarah fungsi x sama dengan e pangkat x kali kosinus 2y di titik 0, pi per 4 ya, 0, pi per 4 dalam arah P adalah 2i tambah 3c. 3 ini 2 dimensi ya. 2i plus 3c. Ini sama 2, ini boleh tulis 2,3 sama enggak? Ya, vektor ya. Berupa vektor. Jadi di sini kita cari fungsi x-nya
E pangkat X kali cos 2Y. Ini fungsi X. E pangkat X kali cos 2Y. Nah, di sini kita cari Fx. Apa tuh Fx ini? Do F per do X. Enak. Ini apa? Fy. Ini Fy. Fy adalah do F per do Y. Kalau kita turunkan terhadap X, lingkari yang ada fungsi X-nya. Kalau ini yang terhadap Y, yang ada Y adalah cos 2Y. Ya. Yang adanya adalah cos 2Y. Yang hijau ya, warna lingkarannya. Atau kita kasih warna kuning, ya, lebih jelas. Paham maksudnya? Fx tunang pertama, tunang parsial atau F atau X adalah E pangkat X diturunkan apa? Tetap E pangkat X, betul nggak? Kali cos 2Y. Cos 2Y cos tanpa pengali. Ikut sebagai pengali aja, ya kan? Diturunkan E pangkat X, tetap E pangkat X, tetap ya, tetap. Yang ini cos tanpa pengali. Tapi yang kalau Fy atau do F per do Y diturunkan terhadap Y, E pangkat X tetap tanpa pengali. Cos 2Y tunanya min sin 2Y. Jangan lupa dikali 2Y aksen. Tanda Y. Berapa Y? 2Y aksen? Itu berapa? Dikali 2Y diturunkan aksen. Ini kita turunkan ya. Ingat. Turunannya ada aksen nih. 2Y aksen. Berapa? Jadi Fy-nya adalah, ini ada min ya. Dengan cos adalah min sin 2. Min sin U kali U aksen. Ini min E pangkat X kali sin 2Y. Nah, 2Y diturunkan 2 ya. Fy-nya adalah min 2 E pangkat X kali sin 2Y. Ini tadi Fx-nya adalah E pangkat X kali cos 2Y. Ini tidak berubah soalnya. Karena turunan E pangkat X tetap E pangkat X juga. Ya nak? Halo, sampai sini jelas? Nah, kalau V-nya tahu, dia tanyakan turunan berarah. Turunan berarah. Ya. Arahnya sudah tahu V adalah 2I plus 3J. Ya. Atau 2,3 sama dia. Nah, kita cari vektor arah di sini enggak? Karena sudah belajar juga matematik dan vektor. Sudah ya. Kalau vektor A, arahnya itu tadi. Mu A, itu namanya mu A. Vektor arah A adalah vektor A sendiri dibagi panjangnya. Nom A. Nom itu adalah panjang vektor. Jadi, ini sebelah sini jelas nih. Kenapa belakang ini? Enggak semua sih, maksudnya konsentrasi belajarnya enggak. Udah bosan dengan kalkulus ya? Sekali lagi saya ingatkan ini engineering loh. Product design engineering, business engineering. Engineering using calculus and physics. Tanpa itu tidak ada engineering. Biar tidak ada engineering apa? TKV, desain komunikasi visual. Tidak ada. Nah, tadi di sini vektor arahnya V, ya. Vektor arah dengan arah sorry ini. Vektor V-nya diketahui adalah 2I plus 3J. Atau ini boleh tulis 2,3 nah? 2 dimensi.
Ya. Kalau ada IJK 3 dimensi. Ya. Kemudian panjang vektor V berapa? Pitagoras 2 dimensi. Pitagoras bidang apa? Akar dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadratnya nih. Pitagoras bukan ruang tapi bidang. Dengan akar dari 4 tambah 9 berapa? Akar dari 13. Benar. Baru vektor satuan. Vektor satuannya apa? Vektor satuan V. Vektor satuan V adalah vektor V sendiri dibagi panjangnya. Nom. Oh ya, ini nom ya. Ini nom. N-O-R-M vektor V. Jadi nom, N-O-R-M ini nom itu artinya panjang vektor. Ya. Nom artinya panjang vektor. Nah ini 2,3 dibagi dengan panjang vektornya tadi akar 13. Lambangnya ini vektor satuan dari vektor V ini lambangnya mu. Mu vektor V adalah ya, mu lambangnya. Mu adalah vektor V dibagi panjang vektor V. Berarti ini 2 dibagi akar 13, 2 per akar 13, 3 per akar 13. Ini adalah mu 1 dan mu 2. Ya. Ini mu 1-nya, ini mu 2 nih. Bukan U ya, mu. Ini adalah sebagai mu 1. Mu 1 ini adalah sebagai mu 2 ini. Berarti mu 1-nya. Oke. Mu 1-nya adalah 2 per akar 13. Mu 2-nya adalah 3 per akar 13. Jelas sampai sini? Nah, baru kita cari vektor. Tadi tanya apa? Turunan berarah. Ya. Turunan berarah terhadap U. Terhadap mu tadi ya. Ini ngerti sampai sini enggak? Ini sedikit ada linear vektor. Vektor satuan adalah vektor itu dibagi panjang vektor atau nom vektor. Nom, N-O-R-M. Nom itu dia panjang vektor. Ini mungkin tulisnya ada B-nya di bawah ya. Nah, gini. Jadi kalau vektor A, mu vektor A di bawah. Oke? Sampai sini jelas sampai sini? Halo? Oh, terus sekali. Si panjang hitungannya gitu sedikit. Kita ada jam 10 lewat 10, kita istirahat jam 10 menit ya. Short time ya. Pendek sekali. 10 menit kita langsung lanjutkan lagi. Oke, kita istirahat dulu. Meeting.